Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Pak Anies Baswedan yang mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian, terkait keuangan Pemprov DKI Jakarta. Dan ini ternyata 5 kali berturut-turut semenjak Pak Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ini sesuatu yang luar biasa, teman-teman, apa yang diraih Pak Anies Baswedan. Artinya kalau kita melihat seperti ini bahwa keuangan Pemprov DKI Jakarta ini termasuk baik, teman-teman. Karena kalau kita melihat terkait BPK itu penilaiannya kan ada beberapa faktor. Jadi diantaranya adalah mengenai transparansi terkait keuangan. Nah, teman-teman, terkait prestasi Pak Anies Baswedan ini tentunya menjadi hal yang membanggakan ketika seorang gubernur mendapatkan predikat WTP itu, teman-teman. Karena ada beberapa daerah yang ini tidak mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Bahkan ada yang melakukan manipulasi terkait WTP dan akhirnya ini berurusan dengan pihak hukum. Karena itu, teman-teman, WTP itu sangat penting untuk mengukur tingkat kejelasan transparansi keuangan di suatu daerah. Termasuk juga dengan di DKI Jakarta, teman-teman. BPK memberikan opini yaitu dengan WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News. Anies soal WTP 5 kali, sudah menginstitusi harus jadi budaya di Jakarta. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Ini adalah pencapaian 5 tahun berturut-turut selama Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terkait hal tersebut, Anies pun menyampaikan keinginan dan harapan untuk menjadikan penghargaan opini WTP sebagai budaya di Jakarta. Sehingga di tahun berikutnya penghargaan serupa juga kembali diraih oleh Jakarta. Ini harapan Pak Anies agar WTP itu menjadi budaya. Karena WTP itu akan mencerminkan transparansi keuangan di suatu daerah. Dan kalau suatu daerah ini sudah mendapatkan WTP, berarti keuangan, sistem keuangannya ini tidak diragukan lagi. Artinya daerah itu benar-benar transparansi mengenai pengelolaan keuangan. Dan ini menurut Pak Anies Baswedan agar menjadi budaya di Jakarta. Walaupun Pak Anies nanti tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, harapannya tetap mendapatkan WTP. Proses ini sekarang sudah menginstitusi, sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang berbentuk selama 5 tahun ini. Kebiasaan-kebiasaan yang berbentuk inilah insya Allah nanti bisa dipertahankan, kata Anies Baswedan kepada wartawan seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 31 Mei 2022. Sebelumnya di tahun 2011 hingga 2012, Jakarta sempat meraih opini WTP. Selanjutnya di tahun 2013 sampai 2016 mendapatkan opini WDP. Lalu dari tahun 2017 sampai 2021 Jakarta kembali mempertahankan posisinya dengan tetap mendapatkan WTP secara berturut-turut. Nah, oke teman-teman, kita cermati lagi. Kalau kita melihat berita di sini, di tahun 2011 hingga 2012, Jakarta itu mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi kita bisa melihat kembali, teman-teman, ini gubernurnya siapa di 2011 hingga 2012. Ini mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, 2013 sampai 2016 mendapatkan opini WDP, wajar dengan pengecualian. Nah, ini menjadi masalah, teman-teman. Wajar dengan pengecualian. Siapa ini gubernurnya, teman-teman, sebelum Pak Anies Baswedan? Karena kalau kita melihat pilkada di DKI itu kan 2017. Dan 2017 inilah Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, baru mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Tetapi sebelumnya itu, 2013 sampai 2016 mendapatkan WDP, wajar dengan pengecualian. Sebelum Pak Anies,
Gubernurnya siapa? Teman-teman mungkin sudah tahu siapa gubernur itu. Dan itu mendapatkan predikat WDP oleh BPK, wajar dengan pengecualian. Amat disayangkan teman-teman. Berarti ini ada banyak masalah kalau mendapatkan opini WDP seperti itu. Seharusnya kan WTP, wajar tanpa pengecualian. Tetapi 2013-2016 mendapatkan WDP, wajar dengan pengecualian. Pertanyaannya adalah siapa gubernurnya itu sampai mendapatkan WDP. Dan setelah itu teman-teman, 2017 sampai 2021 di masa kepemimpinan Pak Anies berturut-turut mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini satu prestasi yang luar biasa teman-teman dari Pak Anies Baswedan yang menata keuangan Pemprov DKI Jakarta menjadi lebih transparan, menjadi lebih baik, clean government dibanding dengan gubernur sebelumnya yang mendapatkan WDP, wajar dengan pengecualian. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Meskipun memiliki beberapa catatan penting dari BPK tentang audit anggaran daerah, Anies berharap penghargaan ini bisa kembali diraih tahun depan, meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi harapannya itu teman-teman, walaupun Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur, sangat diharapkan Jakarta akan kembali meraih predikat atau opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Tahun lalu saya sampaikan ketika keempat mendapatkan WTP, insya Allah kelima harus sudah menjadi budaya di Jakarta. Mudah-mudahan di tahun ke depan akan diteruskan paparnya. Kita itu laporan hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjutnya mencapai angka 86,34%. Ini lebih tinggi daripada rata-rata nasional 80% dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya 77,6%, ujar Anies Baswedan. Jadi standar nasional itu, WTP itu mendapatkan persentasenya 80%. Tetapi Jakarta ini di atas rata-rata persentase nasional, 86% teman-teman. Ini mengagumkan kinerja Pak Anies Baswedan. Jadi setiap ada audit pasti ada hal-hal yang kita tindak lanjuti. Dan di DKI Jakarta tindak lanjutnya mencapai angka 86%. Itu jauh di atas rata-rata nasional dan itu lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, sambungnya. Terakhir, Anies menyadari Jakarta masih membutuhkan bimbingan BPK untuk memastikan pengelolaan laporan keuangan semakin baik dari waktu ke waktu. Menjaga agar seluruh ketentuan BPK diikuti adalah salah satu syarat penting untuk kita bisa memenuhi prinsip good government. Semoga ini menjadi pendorong kepada kita semua supaya bekerja lebih baik, pungkas Anies Baswedan. Jadi ini teman-teman, prestasi demi prestasi Pak Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies mendapatkan opini WTP, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Selama Pak Anies teman-teman 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dari tahun ke tahun mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Artinya penataan keuangan di Jakarta ini jauh lebih baik dibanding dengan gubernur sebelumnya. Karena gubernur sebelumnya ini mendapatkan WDP, wajar dengan pengecualian. Siapa gubernurnya teman-teman? Jadi kita bisa melihat perbandingan teman-teman antara Gubernur Pak Anies Baswedan dengan gubernur yang sebelumnya dalam hal transparansi keuangan pemerintah daerah DKI Jakarta. Nah teman-teman, hal seperti ini mestinya menjadikan satu referensi sebagai seorang calon presiden yang diunggulkan. Karena seorang presiden itu harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme teman-teman. Sesuai dengan aspirasi amanah dari reformasi 98. Karena 98 dulu itu ketika menurunkan Pak Harto itu yang tersiar beritanya terkait KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan ini perjuangan mahasiswa di 98. Sehingga waktu itu Pak Harto dengan legowo akhirnya turun tahta dari kepresidenan Republik Indonesia. Nah, korupsi, kolusi, nepotisme itu terkait dengan anggaran, terkait dengan dana, terkait dengan proyek.
Di mana ada proyek, di situ berpotensi untuk terjadinya korupsi. Nah, inilah peran-peran dari kepala daerah, bagaimana proyek berjalan tetapi tidak ada korupsi. Dan setelah itu, sebagai evaluasi, diceklah oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK nanti akan menilai terkait keuangan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah teman-teman, Pak Anies Baswedan mendapatkan predikat opini WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu artinya bahwa penataan DKI Jakarta ini semakin lebih baik daripada yang sebelumnya. Karena sebelumnya mendapatkan opini WDP, wajar dengan pengecualian. Dan saya melihat teman-teman, bukan hanya terkait pengelolaan keuangan yang transparan, yang akuntabel sehingga mendapatkan WTP dari BPK, tetapi juga program-program Pak Anies yang berpihak kepada masyarakat. Dan yang kedua, program-program yang sifatnya itu menjadi perhatian nasional dan internasional. Contohnya, Pak Anies mendirikan Jakarta International Stadium JIS. Ini menjadi perhatian publik di Indonesia, tetapi juga mendapat sorotan dari pihak luar negeri. Ini adalah sebuah program yang saya pikir nandang, teman-teman. Ada sesuatu yang wow dari program Pak Anies Baswedan. Dan berikutnya ada program Pak Anies yang juga mendapatkan perhatian publik, yaitu terkait Formula E yang akan digelar pada 4 Juni 2022 yang akan datang. Kurang beberapa hari, Formula E digelar di Ancol, Jakarta Utara. Dan itu juga mendapatkan perhatian publik, teman-teman. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Karena acara tersebut akan diliput dari 170 negara. Jadi banyak negara yang meliput terkait formula itu. Dan inilah yang akan membawa nama baik Indonesia. Dengan catatan bahwa kegiatan tersebut sukses digelar Pak Anies Baswedan. Tetapi juga sebaliknya teman-teman, ini akan membawa nama buruk jika formula ini tidak sukses pada tanggal 4 Juni 2022. Oleh karena itu teman-teman, kegiatan yang akan datang yang sudah diniatkan dan diusahakan semaksimal mungkin oleh Pak Anies Baswedan, mudah-mudahan sukses. Bisa mengantarkan Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.